Apa artinya entrepreneur with integrity? Yo, ada yang mau sampaikan nggak? Apa artinya entrepreneur with integrity? Acungkan tangan. Acungkan tangan. Langsung maju ke depan. Atas panggung apa atau di bawah? Ya ya, naik atas panggung. Oh boleh naik atas. Ada yang bertanya? Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman. Panggilannya Ali. Ali Indra. Ali Indra. Oke. Yang perempuan mana yang santriwati? Ada nggak? Sini sini. Langsung aja langsung. Nih. Jangan ada ragu-ragu. Sini. Namanya siapa? Namanya siapa? Rengganis. Rengganis. Kinang, Pak. Kinang. Tuh. Indra, menurut kamu apa maksudnya entrepreneur with integrity itu di Indonesia Glory? Artinya itu kewirausahaan dengan integritas menuju kejayaan Indonesia. Nih, Rengganis apa? Pengertiannya bukan cuman bahasa Indonesianya. Pengertiannya apa? Peran pemuda dalam kewirausahaan untuk menuju Indonesia Emas. Keren. Boleh kasih ulang. Jadi Pak, Keren. kenapa kita mengangkat tema ini gitu? Ya. Karena ini kan udah 20 tahun menuju Indonesia Emas 2045. Dan tema itu dan di Indonesia Emas 2045 itu bisa terwujud dengan salah satunya adalah angka kemiskinan berkurang. Nah, jadi di sini kenapa kita mengangkat tema entrepreneur ini dengan harapan di sini generasi muda semua yang ada di sini, yang ada di Aula Rodong ini bisa nanti kalaupun emang nggak jadi entrepreneur Pak, seenggaknya dia tuh punya mindset entrepreneur yang kayak jujur, berintegritas, inovatif, kreatif gitu. Dan harapannya kalau misalnya kita sekarang udah bisa mencetak pemuda-pemuda yang sukses jadi entrepreneur, itu pasti nanti akan memudahkan banyak orang, akan membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Jadi seperti itu Pak. Ada mau tambahin kamu? Ada? Keren. Kasih tepuk tangan buat teman-teman semua. Ya. Jadi saya pengen nyampaikan tuh entrepreneur karena wirausaha Indonesia 2045 menjadi Indonesia apa? Emas. Oke. Boleh. Alindra boleh turun ke bawah. Rengganis dan Kenan juga boleh turun ke bawah. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat mereka. Jadi dari sekalian, entrepreneur adalah sebuah sifat karakter orangnya namanya entrepreneur. Entrepreneurship ini kemampuan untuk melihat kesempatan, mengubah kesempatan menjadi karya, menerjemahkan gagasan jadi karya, mewujudkan yang semula impian jadi kenyataan. Itu sifat entrepreneurship. Pesantren ini hanya jadi impian kalau yang memiliki gagasan tidak punya entrepreneurship. Saya pengen bikin pesantren, ingin mimpi. Tapi kalau ada entrepreneurship, maka yang disebut mimpi itu. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kalau kita melihat bagaimana perdebatan Rocky Gerung bersama dengan para pendukung Jokowi di sebuah acara acara televisi teman-teman, yang hostnya itu adalah Aiman.
dan di sana Rocky Gerung berdebat ya, dan menurut Rocky Gerung ya ini pemikirannya dangkal ya, kedenguan yang luar biasa, sehingga apa yang disampaikan Rocky Gerung itu mungkin tidak sampai dengan mereka, teman-teman, sehingga Rocky Gerung meninggalkan arena debat ya. Bahkan Rocky Gerung itu mengkritik hostnya Aiman dan acara yang tidak mendidik, kata Rocky Gerung. Rocky Gerung ini adalah seorang kritisi ya, pengkritik sejati ya, bukan hanya zaman Jokowi, bukan hanya zaman Prabowo, tetapi sudah sejak lama beliau berkecimpung untuk mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Bahkan lawan debat Rocky Gerung biasanya, teman-teman, itu sampai babak belur ya kalau berhadapan Rocky Gerung ini. Jadi pemikiran Rocky Gerung ini jauh levelnya, teman-teman, dibandingkan para termul ya. Termul ini kan hanya koar-koar saja, teman-teman. Nah, Rocky Gerung ini adalah orang yang mempunyai jam terbang tinggi, apalagi soal perdebatan. Dan apa yang disampaikan Rocky Gerung ini masuk akal juga ya. Dan kalau kita melihat para termul ini, teman-teman ya, membabi buta ya, biasanya mendukung Mulyono ya, apalagi dugaan ijazah palsu, kemudian bagaimana dugaan-dugaan yang lain, dan inilah membuat Rocky Gerung itu malas berdebat lagi ya, karena menurut Rocky tidak sampai juga pemikirannya gitu. Apalagi Roy Suryo Rismon dengan kawan sudah melaporkan hal tersebut ya, sampai detik ini pun belum ada kejelasan ya bagaimana perkembangan laporan-laporan yang diberikan kepada pihak kepolisian ya. Dan Anies Baswedan lah tokoh yang sangat netral, sangat luar biasa, sangat hebat, teman-teman ya, dalam dunia politiknya. Beliau bersih, beliau tidak mempunyai apa-apa ya, tidak mempunyai masalah, kasus atau apapun. Sebab Anies adalah orang yang mempunyai integritas tinggi, mempunyai rekam jejak yang baik. Bagaimana menurut kalian?